Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Husain Haidarullah Mukimuddin, mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi Sastra Inggris. Di sini Bu dosen, saya akan menyampaikan tugas saya. Tugas yang pertama yaitu tentang pembuatan video sejarah lahirnya Pancasila. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oh iya teman-teman, ada yang tahu nggak? Tahu apa sih? Ada yang tahu nggak apa sih dasar negara Indonesia kita? Apa sih falsafah yang ada di negeri kita? Dan kapan sih terbentuknya? Dan bagaimana cara terbentuknya? Dan apa yang bisa kita ambil dari semangat perjuangan tokoh mereka? Nah, di sini dengarkan baik-baik ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, yang pertama, apa sih dasar negara dan falsafah hidup di negara Indonesia kita ini? Nah, yaitu adalah Pancasila. Dan Pancasila itu kapan dilahirkan? Yaitu Pancasila dilahirkan yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Dan bagaimana cara proses dilahirkannya? Apakah tiba-tiba bim salah bim begitu saja muncul? Ya jelas tidak. Dia lahir karena butuh perjuangan. Dia lahir karena butuh pengorbanan. Dia muncul karena atas berbagai pandangan para tokoh. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwasanya Pancasila dilahirkan oleh BPUPKI. Apa kepanjangan BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Di sini hadir nih beberapa tokoh nih. Mereka duduk bersama menyampaikan aspirasi mereka, kemudian mereka membuat kesepakatan dan di situ lahirnya Pancasila. Dan setelah itu ternyata Pancasila tidak begitu mudah langsung diterima di kalangan masyarakat. Akhirnya setelah itu pada tanggal 22 Juni muncullah namanya Panitia 9 yang membahas tentang bagaimana sih mencari titik temu agar supaya Pancasila ini bisa diterima masyarakat. Nah, dari semua yang bisa kita ambil pelajaran dari semangat para tokoh, kita harus rela mengorbankan pandangan kita dan mencari titik kebersamaan. Dari semangat para tokoh juga kita harus menurunkan ego masing-masing. Dari semangat para tokoh juga kita harus namanya bangkit demi kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Apalagi bagi generasi muda harus berpikir seperti itu. Jangan mudah terprovokasi oleh apapun. Jangan mudah namanya termakan oleh hoax berbagai zaman di zaman ini. Kita harus duduk bersama, kita harus menyampaikan aspirasi pandangan jika ada terjadi perbedaan. Dan yang paling penting di dalam nilai yang disampaikan para tokoh di BPU, PKI dan Piagam Jakarta ini terhadap sejarah lahirnya Pancasila, kita harus menjalin persatuan, toleransi, dan nama yang paling terakhir adalah mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Mungkin itu aja ya Bu dosen yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak lebih dikit waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.